Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas penjelasan mengenai implementasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit FLUTD pada kucing menggunakan metode certainty factor. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Murni Lestari Rahmi dengan NIM 2106035. Yang kedua ada Nabila Putri Nurhaliza dengan NIM 2106074. Yang selanjutnya ada Asyifa Faujah dengan NIM 2106062. Di sini ada pengertian mengenai certainty factor. Certainty factor merupakan metodologi atau metode dalam sistem pakar. Metode certainty factor ini atau disingkat CF digunakan untuk menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Adapun faktor kepastian yang diisikan oleh pakar menggambarkan kepercayaan pakar terhadap hubungan antar insiden atau konsekuensi. Kepastian dari pengguna menunjukkan besarnya kepercayaan terhadap keberadaan masing-masing elemen dalam insiden. Nah, selanjutnya di sini ada rumus untuk metode certainty factor. Itu di sini ada rumusnya CF dalam kurung RU sama dengan MB dalam kurung H,E dikurangi MD dalam kurung H,E. Nah, keterangannya CF ini merupakan certainty factor. MB yaitu measure of belief atau ukuran kepercayaan terhadap hipotesis H jika diberikan evidence antara 0 dan 1. Sedangkan MD yaitu measure of disbelief atau ukuran ketidakpercayaan terhadap hipotesis H jika diberikan evidence E antara 0 dan 1. Nah, di sini juga ada pengertian mengenai FLUTD atau feline lower urinary tract disease. Merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi pada kucing dewasa, umumnya berusia 1 tahun ke atas. Terutama 95% kasus FLUTD ini didominasi oleh kucing jantan. Masalah kesehatan ini mengganggu vesika urinaria atau VU dan uretra kucing yang disebabkan oleh struktur uretra kucing jantan yang berbentuk seperti tabung memiliki bagian yang menyempit sehingga sering menimbulkan penyumbatan urin karena pembentukan kristal di dalam VU. Kristal tersebut kemudian akan menyebabkan inflamasi atau pendarahan pada urin, kesulitan buang air kecil, serta beberapa kasus dapat menyebabkan obstruksi aliran normal urin keluar dari VU yang dapat menyebabkan kematian pada kucing. Di sini juga ada gejala FLUTD. Jenis gejala dari penyakit feline lower urinary tract disease atau FLUTD diklasifikasikan menjadi 2, yaitu FLUTD berat dengan simbol P1 dan FLUTD ringan dengan simbol P2. Untuk lebih jelasnya, gejala pada masing-masing jenis penyakit FLUTD ini disajikan pada tabel. Nah, dalam tabel ini tersedia ada kode gejala, lalu ada gejala, lalu keterangan, lalu simbol FLUTD berat yaitu P1 dan simbol FLUTD ringan yaitu P2. Nah, di sini ada kode gejalanya. G1 untuk gejala pertama, yaitu untuk gejalanya kesulitan buang air kecil. Keterangannya penyumbatan atau obstruksi saluran kemih. Nah, untuk gejala 1 ini termasuk FLUTD berat dan ringan ya. Untuk selanjutnya di sini ada contoh dari gejala yang ketiga, menangis saat buang air kecil. Keterangannya peradangan yang berlebihan atau batu di kandung kemih. Nah, ini termasuk pada FLUTD berat ya. Nah, sampai dengan gejala ke-10. Di sini ada mengeluarkan banyak air liur. Keterangannya kesakitan akibat kandung kemih yang terlalu penuh, dan di sini FLUTD-nya termasuk pada FLUTD berat atau P1. Nah, di sini ada pakar menentukan nilai CF atau certainty factor untuk masing-masing gejala. Dihasilkan data bobot CF pakar sesuai pada tabel di sini. Jadi, hasil dari tabel yang pertama menghasilkan data bobot
certainty factor pakar pada tabel yang kedua. Di sini ada gejala, dalam tabelnya ada kode gejala, lalu ada gejala dan nilai bobot. Nah, nilai bobot itu nilai pakarnya ya. Jadi untuk gejala pertama atau G1, kesulitan buang air kecil, untuk nilai bobotnya 0,9. G2, frekuensi buang air kecil yang sering, bobotnya 0,8. Yang ketiga, gejala ketiga, menangis saat buang air kecil, bobotnya 0,6. Yang gejala keempat, ada darah pada air seni, untuk nilai bobotnya 0,4. Untuk gejala yang kelima, nafsu makan berkurang, dengan nilai bobot 0,2. Yang gejala keenam, lesu dan kesulitan berdiri, dengan nilai bobot 0,3. Untuk gejala ketujuh, buang air kecil tidak pada tempat biasanya, dengan nilai bobot 0,4. Yang gejala ke-8, sering menjilat alat kelamin, dengan nilai bobot 0,7. Dan yang ke-9 ada gejala perut membengkak dan keras saat diraba, dengan nilai bobot 0,2. Lalu di sini ada yang terakhir, gejala ke-10, mengeluarkan banyak air liur, dengan nilai bobot 0,2. Nah, di sini menentukan nilai certainty term, yaitu kriteria yang akan diinputkan oleh user. Ada 5 kriteria seperti yang disajikan pada tabel ya. Di sini pada tabel di sini ada certainty term dan nilai bobot. Untuk certainty term tidak, nilai bobotnya 0,2. Untuk certainty term sedikit yakin, nilai bobotnya 0,4. Dan untuk certainty term cukup yakin dengan nilai bobot 0,6, certainty term yakin nilai bobotnya 0,8, dan sangat yakin bernilai bobot 1. Sini juga ada solusi berdasarkan jenis penyakit. Nah, untuk solusi FLUTD berat atau disimbolkan dengan P1, solusinya dengan memberikan pakan khusus yang bisa mengklaim mengandung SO index pada kucing ya. Yang kedua, pastikan hewan meminum air matang atau kucing itu meminum air matang sebanyak 50 ml per kilogram berat badan kucing setiap harinya. Yang selanjutnya, memberikan antibiotik amoxicillin 2 kali 2,5 ml per hari, dan jangan sampai terlewat ya. Untuk selanjutnya, memberikan suplemen Cystaid Plus 2 kali 1 kapsul per hari selama 1 bulan, dan 1 bulan selanjutnya 1 kali 1 kapsul per hari. Dan yang terakhir yaitu segera membawa kucing Anda ke puskeswan, klinik hewan, dokter hewan terdekat untuk mendapatkan tindakan medis kateterisasi dan flushing ya. Dan ini adapun solusi FLUTD ringan dengan simbol P2, yang pertama itu memberikan pakan khusus yang mengklaim mengandung SO index. Yang kedua, memastikan hewan meminum air matang sebanyak 50 ml per kilogram berat badan hewan setiap harinya. Dan yang terakhir, memberikan suplemen Cystaid Plus 2 kali 1 kapsul per hari selama 1 minggu. Dan 3 minggu selanjutnya 1 kali 1 kapsul per hari. Nah, ini untuk persamaannya antara solusi FLUTD berat dan FLUTD ringan, yaitu sama-sama memberikan suplemen Cystaid Plus. Bedanya di sini untuk pengidap FLUTD berat diberikan selama 1 bulan. Nah, untuk yang ringan selama 1 minggu, dan selanjutnya untuk yang ringan itu 3 minggu, dan untuk yang berat selanjutnya itu 1 bulan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh studi kasus ketika seorang owner pet menginputkan data gejala dan certainty pada seekor kucing peliharaannya yang dirasa mengidap FLUTD. Nah, jadi pada studi kasus ini, jika seseorang mempunyai peliharaan atau kucing dan memiliki gejala pertama atau G1, yaitu kucingnya merasa kesulitan untuk pipis. Nah, kesulitan untuk pipis itu berada pada kode gejala pertama atau G1.
dengan certainty termnya sedikit yakin yang memiliki nilai bobot 0,4. Nah, selain itu juga di sini untuk certainty termnya ada tidak yakin dengan memiliki nilai bobot 0,2, lalu ada certainty term yakin dengan nilai bobot 0,8, lalu ada certainty term cukup yakin dengan nilai bobot 0,6. Nah, selanjutnya juga di sini ada perhitungan manual dengan metode certainty factor. Nah, perhitungan manual ini caranya dengan mengalihkan nilai certainty factor pakar dengan certainty factor user yang memiliki rumus CF dalam kurung H, E sama dengan CF dalam kurung H dikali CF dalam kurung E. CF dalam kurung H ini disimbolkan sebagai certainty factor pakar dan CF dalam kurung E ini disimbolkan dengan certainty factor user. Nah, di sini juga untuk certainty factor gejala pertama, certainty factor pakarnya yaitu 0,9 dikali certainty factor user 0,4 menghasilkan nilai 0,36 untuk gejala yang pertama sampai dengan gejala yang ke-10 certainty factor pakarnya 0,2 dikali certainty factor usernya 0,6 menghasilkan 0,12. Nah, di sini juga ada mengkombinasikan nilai certainty factor masing-masing kaidah yang memiliki rumus CF combine CF dalam kurung H, E sama dengan CF H, E ditambah CF H, E dikali 1 dikurangi CF H, E. Nah, di sini juga ada perhitungan manual penyakit FLUTD berat dengan simbol P1. Nah, di sini untuk CF combine yaitu CF H, E 1,2 sama dengan 0,36 ditambah 0,16 dikali 1 dikurangi 0,36. Nah, 0,36 ini berasal dari certainty factor gejala pertama. Nah, di sini kan ada angka 1,2 yaitu menandakan gejala pertama dan gejala kedua, yaitu gejala pertamanya nilainya 0,36 dan gejala kedua 0,16. Nah, dikali 1 dikurangi gejala certainty factor gejala pertama yaitu 0,36 yang menghasilkan 0,4624 old 1. Nah, si old 1 ini gabungan antara certainty factor gejala pertama dan gejala kedua. Nah, di sini juga ada CF combine sampai dengan gejala ke 8 dan 10 ya. Jadi untuk gejala ke-8 itu nilainya 0,7933 ditambah gejala ke-10 nya itu 0,12 dikali 1 dikurangi gejala certainty factor ke-8 dengan nilai 0,7933 yang menghasilkan nilai 0,8181 dengan odd 9 yaitu gabungan dari certainty factor gejala ke-8 dan ke-10. Nah, di sini juga yang tadi untuk perhitungan manual penyakit FLUTD berat dengan simbol P1. Nah, di sini ada juga perhitungan manual penyakit FLUTD ringan dengan simbol P2. Nah, untuk rumusnya hampir sama ya, menggunakan CF combine CF dalam kurung H, E 1,2. Nah, 1,2 itu sama ya kayak tadi. Jadi si satunya itu certainty factor gejala pertama dan duanya juga certainty factor gejala kedua. Jadi certainty factor gejala pertama itu menghasilkan nilai 0,36 ditambah certainty factor gejala keduanya itu 0,16 dikali 1 dikurangi certainty factor gejala pertama yaitu
nilainya 0,36 menghasilkan nilai 0,4624 OD1, yaitu gabungan antara certainty factor gejala pertama dan gejala kedua. Di sini untuk perhitungan manual penyakit FLUTD ringan dengan simbol P2, di sini sampai dengan gejala ke-8 ya. Di sini ada gabungan OD 4,8 yaitu certainty factor gejala keempat dan ke-8. Nah, untuk certainty factor gejala keempat menghasilkan nilai 0,6842 ditambah certainty factor gejala ke-8 nilainya itu 0,14 dikalikan 1 dikurangi certainty factor gejala keempat dengan nilai 0,6842 yang menghasilkan nilai 0,7284 OD5. OD itu yaitu gabungan dari certainty factor sebelumnya. Nah, jadi menghasilkan persentase keyakinan. Persentase keyakinan P1 yaitu perhitungan penyakit FLUTD berat dengan simbol P1 ya. Jadi misalkan rumus CF combine dikali 100%. Nah, untuk persentase keyakinan dari penyakit FLUTD berat tadi itu menghasilkan nilai 0,8181. Nah, dari nilai itu dikali 100% yang menghasilkan nilai 81,81. Nah, untuk yang kedua itu persentase keyakinan P2 atau penyakit FLUTD ringan dengan simbol P2. Sama ya, untuk rumusnya itu CF combine dikali 100%. Nah, untuk nilainya, nilai yang dimasukkannya itu nilai CF combine yang terakhir ya, yaitu 0,7284. Sama juga dikali 100% yang menghasilkan nilai 72,84%. Jadi fungsi dari CF all itu mempermudah penulisan dalam perhitungan rumus CF combine. Jadi memudahkan penulisan kita, jadi agar kita tidak pusing untuk menentukan CF combine-nya sendiri. Kan tadi sudah dijelaskan ya, untuk OD itu merupakan gabungan dari certainty factor sebelumnya atau certainty factor gejala sebelumnya. Jadi dari hasil perhitungan menggunakan metode certainty factor, maka dapat diketahui bahwa diagnosa adalah FLUTD berat dengan nilai kepastian 0,8181 atau 81,81%. Maka solusinya ialah mengganti pakan menggunakan pakan khusus yang mengklaim mengandung SO index. Lalu pastikan hewan meminum air matang sebanyak 50 ml per kilogram berat badan hewan setiap harinya. Lalu memberikan antibiotik amoxicillin 2 kali 2,5 ml per hari dan jangan sampai terlewat. Selanjutnya memberikan suplemen Cystaid Plus 2 kali 1 kapsul per hari selama 1 bulan dan 1 bulan selanjutnya 1 kali 1 kapsul per hari. Serta bawa hewan Anda ke klinik hewan atau puskeswan maupun dokter hewan terdekat untuk mendapatkan tindakan medis kateterisasi dan flushing. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.